dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama pengasuh Pondok Pesantren Darul Buya Kediri, Rama Kyai Haji Anwar Mansur, dan zuriyah Kyai Abdul Karim, wabil khusus Kyai Haji Hasan Surki Zamzami, Kyai An'im Falahuddin, dan lain-lain, dan para bunyai, para hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan barokah beliau-beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai santri beliau, amin ya rabbal alamin. Al-Maghfurlah Kyai Abdul Karim, beliau asalnya dari Magelang, Banar. Banar Magelang. Dan beliau mondok semenjak kecil dengan saudaranya bertiga. Beliau dalam keadaan yatim. Lantas bertiga tersebut musyawarah, dalam keputusannya saudara Kyai Abdul Karim, entah namanya siapa, itu untuk khidmah kepada ibunya, yang mana ibunya ada anak yang mendampingi beliau untuk khidmah. Dan berdua mondok di Jawa Timur. Lantas berhubung Kyai Abdul Karim dan saudaranya, siapa namanya? Mbah Aliman. Ini sama-sama tidak berbekal, maka dibagi. Mbah Aliman itu yang membiayai, mengongkosi. Saya ingat dawuhnya ibu saya, punya Zainab binti Abdul Karim, istri dari Kyai Mahrus Kafabi, jangan lupa dengan keluarga Mbah Aliman, yang mana beliau orang yang berjasa ketika Kyai Abdul Karim mondoknya. Jadi artinya Kyai Abdul Karim mondok itu karena jasanya Mbah Aliman. Kyai Abdul Karim mondoknya itu di mana-mana dan lama. Yang baru-baru ini saya dapat informasi beliau juga pernah mondok di Ringin Agung Pari. Dan beliau mondok sekitar 40 tahun tanpa bekal, tanpa biaya. Dan bila mana beliau itu membutuhkan bekal untuk ngaji kitab, beliau buruh derep. Derep itu zaman dahulu ikut memaneni padi sehingga dapat bawon, dapat upah, itu untuk bekal. Dan beliau informasinya menyeberang Laut Madura itu pakai bambu, tidak seperti sekarang ada jembatan, ada kapal. Dan informasinya pula beliau ketika mondok di Syekhuna Kyai Haji Khalil Bangkalan rahimahullah, beliau ketika membawa gabahnya, hasil derepannya atau upahnya, maka upahnya atau derepannya tersebut diminta oleh Al-Maghfurlah Syekhuna Kyai Khalil Bangkalan karena untuk memberi makan ayamnya yang sedang lapar.
Ini maknanya Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim ketika mondok di Bangkalan disuruh rawat ya. Merawatnya itu disuruh tanpa bekal, makom tajrid, hanya merasa punya Allah. Dan beliau makannya itu informasinya daun pentis ya. Pentis itu bahasa Indonesia mengkudu ya. Dan pohon mengkudu itu yang dimakan. Dan beliau informasinya ketika mondok di Bangkalan, ini pakaiannya hanya sepasang. Bila mana basah, Ki Abdul Karim mencuci pakaiannya. Bila mana najis maksud saya, beliau mencuci sambil kungkum, sambil ngalar alfiyah, menunggu garingnya. Ini masakot beliau. Dan beliau di pondok bukan orang yang banyak bekal ya. Namun bekalnya pas-pasan. Makannya hanya daun mengkudu, kadang buah mengkudu seadanya. Ini artinya orang sedang belajar atau mondok atau mengaji, belajar ilmu agama, ini syarat mutlak yaitu harus mau lapar, harus mau tirakat. Sehingga, ini maaf bukan saya yang bicara, di kitab ada ya. Orang gemuk itu sebab banyak makan dan banyak minum. Banyak tidur. Maka akibatnya akalnya itu ketutupan lemak ya. Sehingga biasanya orang gemuk itu tidak cerdas. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitu saminan akilan shaykhal fahmi ila Muhammad ibn Hasan. Saya tidak pernah melihat orang yang cerdas, orang yang mempunyai akal dan fahamnya sahih kecuali yaitu Imam Muhammad Al-Hasan. Ini menunjukkan sedikit sekali orang cerdas itu, orangnya gemuk itu sedikit sekali. Ini maknanya Santi Lirboyo kalau ingin cerdas ini harus mau lapar-lapar ya. Tidak poya-poya makan, tidak mayoran dan lain-lain. Ini harus sungguh-sungguh. Dan setelah Ki Abdul Karim itu selesai mondok di Bangkalan, beliau tidak punya tempat tinggal. Beliau sementara tinggal di pondoknya Al-Mahfurlah Ki Hasyim Asy'ari. Di situ beliau sambil mengajar ya. Dan beliau saya rasa belum meninggalkan tirkah di Magelang ya. Saya kira beliau itu juga mempunyai tirkah di Magelang, namun mungkin disodakohkan atau untuk saudaranya. Beliau datang di Lirboyo, ini sebab wasilahnya lantarannya oleh Al-Mahfurlah Ki Hasyim Asy'ari dijodohkan dengan putrinya Ki Soleh yang namanya punya domroh ya. Lantas informasinya ya, Ki Soleh ini mantunya orang yang sangat luar biasa, di antaranya Ki Dahlan yang menurunkan ke Ihsan Jampes, terus Kiai Ma'ruf ya, Dunglu, dulu pondok Dunglu itu luar biasa. Terus Mbatoan ya Ki Fadil yang menurunkan Ki Jamal, Mbah Jipang, terus Lirboyo, Ki Abdul Karim itu manatunya luar biasa ya. Terus ada lagi yang di Blitar ya. Informasinya ketika
Kiai Soleh itu libat di Lirboyo, ini ada isyarah supaya Lirboyo didirikan masjid. Didirikanlah masjid. Dan Kiai Abdul Karim ini yang perlu dipahami, tidak punya apa-apa ya. Beliau tidak mengenal ini uang berapa tidak mengenal. Ini beliau. Jadi kalau ada orang yang menceritakan Kiai Abdul Karim itu kaya raya, itu tidak ya. Beliau tidak punya apa-apa. Beliau uang saja tidak mengerti bagaimana kaya ya. Dan beliau ketika nempat di Lirboyo, ini informasinya yang mendampingi yaitu Ki Abbas Buntet dan saudara-saudaranya atas perintah dari Al-Maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari. Dan beliau ketika menempat di Lirboyo, beliau tidak ambisi untuk memiliki pondok. Ini tidak berambisi membuat pondok, tidak berambisi membangun pondok. Namun santri ingin mengaji. Sehingga santri tersebut bangun pondok dengan biayanya sendiri ya. Sehingga sampai sekarang Lirboyo itu masalah bangunan itu biasanya bangunan dibangun oleh daerah masing-masing. Daerah Cirebon, Tegal, Jombang, dan lain-lain. Ini beliau. Dan beliau ketika di rumah nunggoni santri itu tekun mulang. Waktu beliau hanya untuk ngurusi santri. Mulang santri, ngurusi santri. Dan beliau istiqomah. Dan keikhlasan beliau, kata Al-Maghfurlah orang tua saya, Ki Haji Makhrus Ali, ini bila mana beliau itu berpakaian, ini bila mana diajak pergi oleh sahabatnya, ya, kawannya yang sangat dekat, yaitu Ki Abu Bakar, daerah Bandar Kidul, Pondok Salafiyah, kakek dari Kiai Soleh, dan diajak oleh Kiai Ma'ruf Dunglu naik tukar. Ini beliau itu tidak pernah salin pakaiannya. Ya pakaian yang dipakai itulah yang dipakai untuk pergi, bukan seperti kita-kita ya. Kalau diajak pergi salin dulu ya, macak dulu, itu keikhlasan beliau. Dan informasinya lagi beliau itu ketika mondok dan mukim ini seolah-olah tidak berubah. Artinya biasanya ya, ketika di pondok khusyuk, di pondok puasa, terus ketika rumah tidak khusyuk, tidak puasa ya. Kan ada santri yang demikian. Ki Abdul Karim tidak demikian. Beliau di pondok tirakat, di rumah pun juga tirakat, juga puasa ya. Informasinya yang saya dengar cerita dari orang tua saya, ibu saya, beliau itu mempunyai kambing. Jadi kalau minumnya biasanya memakai minum air susu kambing tersebut. Namun kambingnya tidak diumbar nyokoti panganan orang lain ya, memang bersih, tidak subhat. Itu beliau menjaga makanan. Dan beliau ketika mengemban santri, ketika ngopeni santri, beliau sangat sabar ya. Seolah beliau itu tidak pernah marah kepada santrinya. Walaupun santri itu ugal-ugalan zaman dahulu itu kan juga santri kan juga ugal-ugalannya. Beliau tidak pernah marah. Suatu saat ini saya cerita dari orang tua saya Al-Maghfurlah Kiai Haji Makhrus Ali. Di Lirboyo itu dulu zaman dahulu ada maulidan. Namun cara mempengerti maulid santri itu ya santri dahulu mungkin ugal-ugalan ya, itu seenaknya tinju boksen nggak karuan. Kadang-kadang sarungnya dibuka ada tamu. Lantas ada santri Lirboyo yang wadul kepada Al-Maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari.
Lantas kontan Kiai Hasyim Asyik datang ke Lirboyo, santi yang ugal-ugalan dengan atas nama maulid, tinju dan lain dibubarkan oleh Al-Maghfurah Kiai Hasyim Asy'ari. Namun Kiai Abdul Karim tidak pernah marah, sehingga Kiai Hasyim Asy'ari mengangkat kitab, ya, entah namanya kitab apa itu. Namanya apa maulid itu, orang tua saya mengatakan demikian. Ini sebabnya santi Lirboyo membuat risalah maulid, ya. Dan beliau tidak pernah marah, ya. Inilah kuncinya orang-orang yang sukses, ya. Tidak pernah marah, tidak melampiaskan emosi, dan beliau tidak menuruti hawa nafsunya, ya. Sehingga beliau itu ingin makan tempe saja sampai 2 tahun tidak dituruti, ya. Berbeda dengan orang sekarang, ya, ingin potok patin ke Tulungagung didatangi, ya. Untung gratis, ya. Itu beliau demikian. Puasa, ingin makan tempe 2 tahun tidak dituruti. Sehingga orang-orang sufi itu mayoritas, ya. Itu hawa nafsu itu diperangi. Karena hawa nafsu itu condongnya mengajak tidak baik, ya, mengajak keburukan-keburukan. Dan hawa nafsu itu hubungannya ada makanannya. Hawa nafsu itu hubungannya dengan makanan. Semakin orang itu makannya terjamin, ya. Semakin orang itu makannya terjamin. Kalau istilah sekarang apa? 4 sehat, 5 sempurna, ya. Maka hawa nafsunya semakin kuat. Jadi jangan dikira orang mondok itu yang sukses itu serba bergizi, serba vitamin, ya. Coba kalau tidak percaya silakan. Santri mondok tiap hari makan ikan, telur, nanti malah nggak jadi. Jadi kalau ingin jadi silakan santri-santri, ya, makan itu godong-godongan, ya, daun-daunan. Intip, ya, kalau zaman dahulu intip, ya. Minumnya itu air intip. Ini yang masakot. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, ya. Kemudahan atau kesuksesan itu didapat bukan dengan gratisan, namun harus dengan masakot, harus dengan kangelan. Tiap-tiap orang yang sukses, tiap-tiap orang yang agung, yang besar, ini awalnya masakot, awalnya kangelan. Kanjeng Nabi pun demikian. Kanjeng Nabi itu berlapar-lapar. Sampai di Siti Aisyah radhiyallahu anha kasihan kepada Kanjeng Nabi, perutnya lapar. Apa jawab Kanjeng Nabi? Saya takut, ya Aisyah, bila mana saya tidak lapar, saya takut derajat saya tidak sama dengan nabi-nabi yang dahulu. Dalam ibadah pun Kanjeng Nabi sampai bengkak. Siti Aisyah kasihan kepada Kanjeng Nabi, kakinya bengkak. Kanjeng Nabi, mengapa panjang repot-repot? Padahal panjang yughfaru laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Panjang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Mengapa repot-repot? Apa jawab Kanjeng Nabi? Afala ukhibu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak cinta, ya Aisyah, kalau saya menjadi hamba yang syukur? Jadi artinya orang-orang yang kelas tinggi itu ibadah kepada Allah itu mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah memberi beberapa nikmat atau nikmat yang banyak sehingga ibadahnya itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap pahala, tidak takut neraka, namun merupakan mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kiai Abdul Karim itu di pondok itu susah payah, di rumah pun ngobani santri juga dengan tirakat, ya, dengan istiqomah. Mayoritas orang-orang yang sukses itu istiqomah. Syaratul istiqomah istinabul ma'asi. Syarat istiqomah itu harus menjauhi kemaksiatan-kemaksiatannya. Menjauhi hawa nafsu, itu syaratnya. Al-istiqomah afdalu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada
1000 karomat. Sehingga Abdul Wahab As-Sa'rani mengatakan orang itu misalkan istiqomah ngaji, istiqomah jamaah, itu biasanya tidak keluar ke aneh-anehannya. Tidak keluar ke aneh kecuali darurat. Namun biasanya yang keluar aneh itu biasanya subuhnya yang qadhaan lillahi ta'ala. Kadang sholat enggak jamaah. Namun orang itu ya dulu ala kamalih, itu menunjukkan kesempurnaannya. Jadi jangan dikira kesempurnaan itu diukur dengan keanehan itu, tidak. Justru kesempurnaan itu kalau orang itu istiqomah. Nanti buah istiqomah itu nanti karomah dan lain-lain. Dan juga Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim membuat pesantren Lirboyo ya. Ini dengan basic pesantren salaf. Pesantren salaf, alhamdulillah sampai sekarang Lirboyo bertahan pondok salaf dan manfaatnya di mana-mana, kemana-mana. Banyak alumni Lirboyo di Makkah, di luar negeri, di Mesir dan lain-lain. Ini merupakan barokahnya Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim, Ki Marzuki, Ki Makrus Ali. Nah, kita sekarang ini hanya meneruskan, kita hanya menjaganya ya. Semoga kita semuanya ilmu kita manfaat dan barokah ya. Mudah-mudahan kita diaku sebagai santri beliau. Ayahudur rahimakumullah. Dan juga Ki Abdul Karim itu, walaupun beliau itu sudah kiai, beliau itu kalau mengaji ini berusaha meniru seperti apa yang Al-Mahfurlah Ki Khalil membaca ya. Sehingga suatu saat ketika membaca kitab ini oleh Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim tidak dimaknani apa tidak dirujui ya. Lantas ada santri yang batinnya kok kiai ini kok tidak dimaknani. Kalau dari Lirboyo biasanya nggak dimaknani. Ini oleh Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim diloncat, nggak dimaknani. Hatinya kerentak kalau demikian Ki Abdul Karim. Lantas Ki Abdul Karim langsung dawuh, mudah-mudahan saya dapat ridhonya Al-Mahfurlah Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan membaca demikian, saya juga membaca demikian. Mudah-mudahan saya mendapat diakui oleh santrinya Al-Mahfurlah Ki Khalil Bangkalan. Inilah beliau berharap ya, dapat ridhonya gurunya, berharap diakui oleh gurunya, sehingga Ki Abdul Karim itu minta kepada santrinya didoakan mudah-mudahan Ki Abdul Karim ya, saya Ki Abdul Karim dapat ridhonya Al-Mahfurlah Syekhuna Ki Khalil Bangkalan, dapat ridhonya dan diakui sebagai santrinya ya. Mudah-mudahan kita dapat ridho dari guru-guru kita dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah beserta guru-guru kita, amin ya robbal alamin ya. Mudah-mudahan yang hadir di hall Lirboyo ini di Ramadan, kita semuanya dan keluarga kita mendapatkan barokah dari Allah, amin ya robbal alamin, dan dikumpulkan dengan beliau-beliau, amin ya robbal alamin. Sekian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.